karena kan kayaknya udah Siapa yang nanya? Oh nggak ketutupan. Berapa tentang? itu bareng lagi sama Fajar. Standar bangun Gimana sih chemistry-nya kan lagi. tingkat kesabarannya udah tinggi sekali. Oh iya, kebetulan memang kesabaran saya masih tipis di itu sih. Jadi nggak sama bangun chemistry lagi karena memang emang aslinya aja memang begitu sebenarnya aku sama dia. Jadi karakternya di sini mungkin di script misalkan mungkin si Tinanya dibikin kesel atau apa, oh ternyata nggak perlu harus Tina, dari aku udah kesel sendiri. Jadi kita langsung lampiaskan semuanya di scene-scene itu. Terus biasa gimana sih Fajar reaksinya kalau lagi diajarin sama Kak Amanda? Lagi di omel-omelin. Ngantuk ya? Udah ditanya. Kalau diajarin sama Amanda gimana? Waktu pagi ngomelin rasanya gimana? Rasanya senang banget ya maksudnya. Dia seneng malah kalau diomelin. Iya maksudnya Sudah itu adiktif. ya apa ngomelin itu kan tanda rasa kayak apa ya? Menurut aku rasa sayang gitu, ngasih perhatian gitu. Iya. Karena kalau orang berulah gak ditegur itu kayak bodo amat, iya cuek. Amanda baik banget ngajarin aku kayak ngomong jar. Kalau mau syuting, kalau udah baca, kalau udah action, jadi yang bergerak-gerak itu ampun ntar ketutupan dulu, harus paham kamu gimana baju berapa langkah. Nangis, nangis. Maaf aku bilang tuanya. Mungkin Manda ada satu adegan yang golden scene nggak sih di film ini? Ada dong, tapi kan nggak bisa kita ceritain ya. Nanti kan tayangnya juga masih lama, tanggal 5 Februari. Palingan yang kalau di trailer golden scene-nya aku suka banget pas Fajar ditampar. Dan itu sekitar aku ingat sampai sekarang 7 kali take ya. 7 kali take. Jadi kebetulan 7 kali take nampak. Iya. Dan itu scene pertama aku di film ini. Iya 7 kali take jadi walaupun 13 kali keep roll. Iya. Iya. Gitu. 7 kali take 13 kali keep roll ya. Iya. Powerful ya. 2 kali gambar. Dan emang apa ya, emang untuk menjadi kayak apa ya bahasanya nampar atau bagian nahannya juga itu dua-duanya itu punya kesulitan masing-masing. Mungkin beliau yang harus nyiapin apa tenaga buat nampar, aku juga harus nyiapin tenaga buat bertahan tamparannya. Jadi Kalau jadi ke klub ya, ininya berhentinya itu gimana sih pengalaman ketika jadi DJ di klub beneran? Iya, pertama kalinya jadi DJ Tangpak, jadi jamet. Terus ya di sini juga pertama kali pakai wig, jadi bener-bener challenging banget karena dari dalamnya juga beda sama film sebelumnya. Terus juga cara directnya Pak Andi juga unik sekali, maksudnya beliau tahu sangat tahu apa yang harus beliau lakukan di karakter aku sebagai Makil. Jadi memang di sini intinya karakternya pengennya alay aja. Mas Ide mungkin workshop jadi DJ kampanye. Cuman berapa jam workshopnya, tapi ya itulah maksudnya kerjaan kami sebagai seorang aktor bisa memproses dan mempelajari dengan cepat gitu. Yang penting respect teman lo. yang penting terlihat baik di kamera dan intinya apa yang dituju pas dia trailer sih tercapai apa. Fajar di sini ngisi soundtrack juga enggak? Hah? Di sini kan dia penyanyi sekarang nih. Ngisi soundtrack juga enggak? Kamu isi soundtrack nggak? Oh, soundtrack enggak. Ada tracknya Pak Ardi sendiri ada. Ada tracknya. Iya, track apa? Soundtrack. Apa itu? Lagu-lagu. Oh di series itu. Di film. Oh di film ini nggak ada. Ya kalau bisa nggak usah lah ya. Di series. Amanda tantangannya apa Amanda? Hah? Tantangannya apa? Tantangannya kesabaran. Diuji kesabarannya. Manda kan juga di sini jadi putri kontes kecantikan nih. Nah, ada tantangan selain itu nggak, selain kesabaran? Misalnya tinggi badan 165 cm kan minimal kontes kecantikan. Nah, ada tantangan untuk mempertinggi diri atau apa gitu sama menjalani? Gue harus minum apa susu? Gila ya? Ada kesulitan nggak itu? Apa? Ada kesulitan nggak waktu Enggak, ada merangkak? kesulitan. Ini kan kontes ini adalah senyum manis Depok.
Ya jadi yang gue tonjolin adalah senyum manis gue, bukan masalah tinggi atau apa. Untuk sekarang ini kayak gue rasa untuk perempuan tinggi badan atau apa, kalau memang secara beauty, secara brain, secara attitude semuanya udah cantik ya, nggak perlu harus dari tinggi dan berat badan ya. Perbedaan dari serial ke film itu mungkin apakah pengembangan karakternya seperti apa? Memang dari seri sama film juga beda, jadi universe-nya berbeda, dari ceritanya udah beda, jadi ya dari ceritanya udah ya pasti beda sih. Ada lagi? Di film mungkin ada kesulitan nggak sih jadi alay atau jamet itu sendiri? Enggak, bukan. Kalau lu memang udah jamet. Iya. Mungkin perubahan fisiknya yang mungkin jadi challenging karena kan nggak pernah pakai wig, itu terutama yang paling pertama di challenge banget tuh ketika harus pakai wig gitu, karena berat sebelah. Udah gitu kalau wignya dicopot, rambut aku tuh kayak kelihatan banget kayak beda sebelah gitu. Terus kayak udah akhirnya setelah dipotong, selama proses syuting aku nggak pernah keluar, kayak udah fokus di lokasi syuting, karena kalau keluar pasti miring gitu kan nggak enak ngeliatnya. Jadi ya itu. Kamu kan juga dari luaran memang fashion style kamu kan juga memang kadang suka unik gitu. Apa kamu juga memberi masukan di sini untuk fashion si jamet ini? Iya, intinya aku bilang sama Farid banyak banget, yang penting kalau ya intinya nabrak aja, jadi alaynya aman. Mas Ardi, Mau foto lagi? Mas Ardi, sedang juga sibuk bisa sehingga Kita update-nya tentang film aja. Kalau masalah personal saya nggak update. Oke, terima kasih pokoknya buat semuanya media di sini. Sebentar. Tahan. Tahan. Berhenti. Ini rasanya. Ya kok berasa panas banget ya? Banget. Besok soal mati kali ya saya. Kebanyakan orang, jadi banyak orang di depan. Untuk memasuki ruangan teater. Udah mbak? Pokoknya untuk teman-teman media mungkin bisa disebarluaskan kalau misalkan film Caper sebentar lagi juga akan tayang di tanggal 5 Februari 2026. Jangan lupa ini adalah film yang seru banget. Semoga bisa jadi apa namanya? Obat pusing nasional. Obat pusing nasional yang dimana diterima seluruh masyarakat ya, Indonesia. dan bisa bikin bahagia untuk orang-orang yang pada nonton. Terima kasih banyak. Oke, cukup, capek yuk. Terima kasih semua. Boleh. Move.